Pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini diperiksa di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kejagung juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Jaksa Pinangki. Usai diperiksa sejak Rabu siang, Jaksa Pinangki Sirna Malasari keluar dari Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Pinangki diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Selain Pinangki, penyidik telah memeriksa Andi Irfan Jaya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Pinangki. Andi Irfan kini telah ditahan di rutan KPK. Kejaksaan Agung menjerat Andi dengan pasal 15 Undang-Undang Tipikor tentang percobaan permufakatan jahat dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Maka pada hari ini kami mendapat informasi baru saja setelah penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan inisial AI tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka, akan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan terhitung mulai hari ini dan akan ditempatkan di rumah tahanan negara KPK. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Pinangki dan Joko Chandra sebagai tersangka. Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra untuk mendapatkan fatwa dari MA. Tim iNews melaporkan. Dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal Joko Chandra masih berstatus sebagai buronan kala itu. Kejagung terus melacak aset Jaksa Pinangki dan telah menyita sejumlah barang termasuk mobil mewah. Mobil BMW X5 milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disita Kejaksaan Agung bernilai sekitar 1,7 miliar rupiah. Mobil ini terparkir di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Tak hanya mobil mewah, Kejagung juga menyita sejumlah dokumen dan sejumlah barang lainnya dalam penggeledahan di 4 lokasi. Jampitsus Kejagung hingga kini masih menelusuri nominal uang gratifikasi yang diduga diterima oleh Jaksa Pinangki. Tersangka Pinangki dengan tersangka Joko Chandra. Sejak Sabtu kemarin, penyidik itu juga masih bergerak di lapangan. Ya. Hingga hari Senin saya sudah dilaporkan ada 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh 1 buah mobil BMW ya, rekan-rekan sudah lihat dan ini akan terus dikembangkan. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Tri Nugraha, mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Badung, Bali dimakamkan di tempat pemakaman umum Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan aset milik almarhum Tri Nugraha berupa rumah, tanah, serta sejumlah kendaraan disita penyidik Kejati Bali karena kasus korupsi. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat, almarhum Tri Nugraha, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Bali, langsung dimakamkan di TPU Cikutra. Selain dihadiri oleh pihak keluarga, sejumlah kerabat serta teman sejawat pun turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kami sudah mengikhlaskan, memang sudah dia adik yang baik buat kami, yang cukup bertanggung jawab. Meminta doa kepada semua pihak untuk mendoakan supaya lapang jalannya dan dia sudah damai sekarang.
Sementara dari hasil pemeriksaan saksi dan CCTV kantor Kejati Bali, almarhum Tri Nugraha tidak diperiksa barang bawaan dan diduga senjata api berada di dalam tasnya. Bukan data informasi itu dari hasil interogasi, ya, petugas pemeriksaan, ya, yang ada di loker maupun terhadap saksi dari penyidik kejaksaan memang tidak dilakukan itu pemeriksaan itu. Unsur kelalaiannya masuk kan senjata itu, ya itu tadi ditemukan senjata itu ada pada dirinya di badan. Apakah itu dalam? Sedangkan aset milik almarhum berupa rumah, tanah, serta 12 unit mobil dan motor mewah disita penyidik Kejati Bali karena diduga hasil gratifikasi yang diperoleh tersangka selama menjabat sebagai Kepala BPN Denpasar tahun 2007 hingga 2011 dan Kepala BPN Badung 2011 hingga 2013. Dari analisis PPATK, jumlah barang bukti sitaan hasil tindak pidana pencucian uang tersangka senilai 66 miliar rupiah, sedangkan barang bukti gratifikasi senilai 5 miliar rupiah. Dengan meninggalnya tersangka, Kejati Bali memutuskan menghentikan pengusutan kasus korupsi Tri Nugraha. Namun aset yang telah disita tidak dikembalikan ke keluarga tersangka dan akan diputuskan penyidik kejaksaan untuk dilelang atau dirampas negara. Sebelumnya mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung itu meninggal bunuh diri di kamar mandi Kejaksaan Tinggi Bali dengan senjata api ilegal miliknya setelah Kejaksaan Tinggi memutuskan untuk menahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga korban penyerangan Polsek Ciracas mulai mendaftarkan ganti rugi atas kerusakan kios, rumah, dan kendaraan. Biaya ganti rugi akan dibebankan pada oknum TNI yang terlibat dan pelaku penyerangan. Kerusakan akibat dampak penyerangan Polsek Ciracas 29 Agustus lalu dialami warga yang rumah dan kiosnya berada di sekitar Polsek Ciracas. Sebagai ganti rugi, perbaikan mulai dilakukan pada kios dan rumah-rumah yang terdampak. Selain itu, bagi warga yang mengalami luka-luka juga bisa mengklaim ganti rugi biaya perawatan rumah sakit dan santunan. Pengajuan ganti rugi dibuka hingga 3 hari ke depan di Koramil Kramat Jati. Saat ini tercatat 72 warga terdampak dan sudah melaporkan total kerugian kepada pihak Kodam Jaya. Kodam Jaya menegaskan akan membebankan biaya ganti rugi pada oknum TNI atau pelaku penyerangan. Sehingga dengan cepat kita harus segera, karena ini yang pertama kita harus memulihkan perekonomian. Saat ini kondisi COVID seperti ini kan perekonomian sangat sulit, sehingga kemarin kita bergerak dengan cepat. Bagaimana salah satu contohnya kaca gerobak, kemudian rumah makan yang harus segera kita ganti karena mereka juga harus berjualan. Nah, ini yang kita segera kita perbaiki. Begitu juga tentang kondisi fisik dari masyarakat yang tidak mengerti apa-apa juga kena pukul dan sebagainya. Pasca penyerangan, pelayanan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur sudah kembali normal. Meski masih sepi, namun sudah ada masyarakat yang datang untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian di Polsek Ciracas. Sementara itu, kaca bangunan yang rusak akibat penyerangan saat ini belum diperbaiki dan hanya ditutup dengan spanduk dan papan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.